Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri hulu membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi pemerintah dan korporasi asing untuk berinvestasi. Salah satu yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah keterlibatan Tiongkok dalam pendanaan proyek-proyek besar di Indonesia. Namun apakah benar Tiongkok merupakan mitra investasi terbesar Indonesia? Koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi memiliki ulasannya untuk Anda. Fase pertama proyek tol Cisumdawu, tol Medan Deli Serdang Tebing Tinggi, smelter aluminium Inalco di Sumatera Utara, dan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Ini adalah 4 dari ribuan proyek infrastruktur dan industri hulu yang setidaknya sebagian didanai oleh pinjaman dari Republik Rakyat Tiongkok. Proyek dengan bentuk fisik yang besar serta menyita perhatian masyarakat Indonesia karena menyangkut hidup rakyat banyak. Tak heran jika muncul sebuah persepsi bahwa Tiongkok mulai mendobrak maju untuk mendominasi dunia investasi Indonesia. Meski demikian, apakah persepsi ini sepenuhnya dapat dijustifikasi berdasarkan fakta yang ada? Tiongkok memang sedang gencar menginvestasikan dananya di dalam negeri. Sebagai contoh, terjadi lonjakan sebesar 291% dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment dari angka 600 juta dolar Amerika menjadi 1,6 miliar dolar Amerika dari tahun 2015 ke tahun 2016. Namun dengan peningkatan yang signifikan tersebut, Tiongkok masih berada di urutan ketiga di belakang Singapura dan Jepang dengan selisih yang cukup signifikan. Bila dilihat secara akumulatif, pemerintah dan korporasi Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia dengan total investasi mencapai 7,1 miliar dolar Amerika di tahun 2016. Meski sedang mengalami kontraksi ekonomi selama beberapa tahun terakhir, Jepang yang berada di peringkat kedua telah meningkatkan komitmen investasinya dari 2,9 miliar dolar Amerika ke angka 4,5 miliar dolar Amerika di tahun 2016. Namun, jumlah kumulatif investasi ini tidak dapat dijadikan indikator pasti bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengubah kiblat mitra kerjasamanya. Karena perlu diingat juga, Indonesia adalah negara dengan produk domestik bruto yang tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara ASEAN memegang prinsip politik bebas aktif yang setidaknya secara teori tidak mengikatnya kepada aliansi tertentu. Meski demikian, baru-baru ini terjadi sebuah perubahan geopolitik yang tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kebijakan ekonomi setiap negara, yaitu keluarnya Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership atau TPP. Keluarnya Amerika Serikat dari TPP sebenarnya membuka jalur bagi Indonesia untuk mengakses perekonomian di sekitar pesisir Samudra Pasifik. Apalagi jika mengingat apabila Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut, maka Indonesia akan membantu mencapai quorum yang dibutuhkan, yaitu ratifikasi dari 6 negara dengan ketentuan PDB mencapai 85% dari total PDB seluruh negara yang ikut berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian tersebut. Mundurnya Amerika Serikat dari TPP telah disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Ya bagus saja, kita mulai dari awal. Kalau mulai dari awal, mari kita ikut masuk dalamnya. Pada saat yang bersamaan, negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang merupakan inisiatif ASEAN yang mengikut sertakan Tiongkok, namun tidak berhasil menarik perhatian Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam terus berlanjut. Akankah Indonesia berani mengambil resiko memecah sentralitas ASEAN dengan ikut meratifikasi TPP? Rama Aryadi, Jakarta.